Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Indasari, NIM 2019 51027. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode dasar mempelajari mikrobiologi. Teknik dasar mikrobiologi terbagi menjadi 7 teknik. Yang pertama itu teknik transfer aseptis, yang kedua teknik agar Slein's atau agar miring, yang ketiga turbiditas media Brown atau pengeruhan kaldu, yang keempat teknik dilusi atau pengenceran, yang kelima teknik pour plate atau lempeng tuang, yang keenam teknik spread plate atau lempeng sebar, yang terakhir teknik strike plate atau lempeng gores. Sterilisasi dan pembuatan media. Sterilisasi adalah suatu proses pembebasan suatu bahan atau alat dari semua bentuk organisme hidup. Sterilisasi dapat dilakukan tergantung dari bahan atau alat yang disterilkan. Ada 3 macam cara sterilisasi. Yang pertama itu cara mekanik, yang kedua cara kimiawi, yang ketiga cara fisik. Yang pertama, cara mekanik. Sterilisasi cara mekanik atau filtrasi menggunakan suatu saringan yang berpori sangat kecil, ukurannya 0,22 mikron atau 0,45 mikron, sehingga mikroba tertahan pada saringan tersebut. Proses ini ditujukan untuk sterilisasi bahan yang peka panas, misalnya larutan enzim dan antibiotik. Yang kedua, sterilisasi dengan cara kimiawi. Metode sterilisasi kimia dilakukan dengan menggunakan zat-zat kimia, biasanya menggunakan senyawa desinfektan, antara lain seperti alkohol. Selanjutnya, yang ketiga itu cara fisik. Sterilisasi secara fisik dapat dilakukan dengan pemanasan dan penyinaran. Pemanasan itu sendiri terbagi menjadi 4 cara. Yang pertama itu pemijaran dengan api langsung. Terus yang kedua panas kering. Sterilisasi dengan oven kira-kira dengan suhu 60 derajat Celcius sampai 180 derajat Celcius. Yang ketiga itu ada uap air panas. Konsep ini mirip dengan mengukus. Dan yang keempat itu uap air panas bertekanan. Jadi untuk sterilisasi ini menggunakan alat yang bernama autoclave. Terus yang kedua itu penyinaran dengan sinar ultraviolet atau sinar UV. Media pertumbuhan mikroba. Medium adalah suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrisi yang dipakai untuk menumbuhkan mikroba. Selain untuk pembuatan mikroba, medium dapat pula digunakan untuk melakukan isolasi, memperbanyak, dan pengujian sifat-sifat fisiologi dan perhitungan mikroba. Media adalah suatu substrat untuk menumbuhkan bakteri yang menjadi padat dan tembus pandang pada suhu inkubasi. Media pertumbuhan mikroba dapat dibedakan menjadi berbagai jenis. Berdasarkan sifatnya, media pertumbuhan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu media padat, yang kedua media setengah padat atau semi-solid, yang ketiga media cair. Berdasarkan komposisinya, medium pertumbuhan dikelompokkan menjadi beberapa golongan. Yang pertama, medium sintetis, yang kedua medium semi-sintetis, dan yang terakhir medium non-sintetis. Media pertumbuhan mikroba berdasarkan tujuan penggunaannya. Yang pertama medium untuk isolasi, yang kedua medium selektif, yang ketiga medium diperkaya, yang keempat medium untuk peremajaan kultur, yang kelima medium untuk karakterisasi bakteri, yang terakhir media diferensial. Syarat-syarat medium supaya mikroba dapat tumbuh berkembang biak dengan baik. Yang pertama itu, medium harus mengandung semua nutrisi yang mudah digunakan oleh mikroba. Yang kedua, medium harus mempunyai tekanan osmosis
tekanan muka, dan pH. Yang ketiga, medium tidak mengandung zat-zat penghambat. Dan yang terakhir, medium itu harus steril. Teknik isolasi dan pembenihan mikroorganisme. Isolasi adalah suatu proses atau kegiatan memisahkan mikroba dari campurannya, sehingga didapatkan kultur yang murni. Teknik pengambilan sampel. Sebelum melakukan isolasi, terlebih dahulu dilakukannya pengambilan sampel. Botol atau alat gelas lain yang digunakan untuk mengambil sampel hendaknya disterilisasikan terlebih dahulu. Isolasi dengan cara pengenceran terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, preparasi suspensi. Yang kedua, teknik pengenceran bertingkat. Dan yang terakhir itu teknik penanaman. Yang pertama, preparasi suspensi. Sampel yang telah diambil kemudian disuspensikan dalam aqueous steril. Tujuan dari teknik ini pada prinsipnya adalah melarutkan atau melepaskan mikroba dari substratnya ke dalam air sehingga lebih mudah untuk penanganannya. Teknik pengenceran bertingkat. Tujuan dari pengenceran bertingkat ini yaitu memperkecil atau mengurangi jumlah mikroba yang tersuspensi dalam cairan, sehingga didapatkannya kultur yang murni. Yang ketiga, teknik penanaman. Teknik penanaman terbagi menjadi 2 teknik. Yang pertama, teknik penanaman dari suspensi. Yang kedua, teknik penanaman dengan goresan. Teknik penanaman dari suspensi. Teknik penanaman ini merupakan lanjutan dari pengenceran bertingkat. Pengambilan suspensi dapat diambil dari pengenceran mana saja, tetapi biasanya untuk tujuan isolasi atau mendapatkan koloni tunggal diambil beberapa tabung pengenceran terakhir. Dari teknik penanaman ini terbagi menjadi 2, yaitu spread plate atau agar tabung ulas, yang kedua pour plate atau agar tabung tuang. Yang kedua, teknik penanaman dengan goresan atau strake. Bertujuan untuk mengisolasi mikroba dari campurannya atau meremajakan kultur ke dalam media baru. Pewarna mikroba. Pewarna asam dapat terjadi bila senyawa pewarna bermuatan negatif. Dalam kondisi pH mendekati netral, dinding sel bakteri cenderung bermuatan negatif, sehingga pewarna asam yang bermuatan negatif akan ditolak oleh dinding sel. Maka, sel tidak berwarna. Pewarna basah bisa terjadi bila senyawa pewarna bermuatan positif, sehingga akan diikat oleh dinding sel bakteri jadi terwarna dan terlihat. Teknik pewarna asam basah ada 2 cara, yaitu pewarna sederhana dan kedua pewarna diferensial. Pewarna spora. Spora pada bakteri merupakan struktur yang tahan terhadap panas dan bahan kimia. Spora dibentuk oleh bakteri tertentu untuk mengatasi lingkungan yang tidak menguntungkan bagi bakteri. Contoh bakteri yang membentuk spora adalah Bacillus, Clostridium, Thermactinomyces, dan Sporocaccina. Spora terbentuk dalam sel sehingga disebut sebagai endospor. Dalam sel bakteri hanya terdapat 1 spora. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.